Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kula panjenengan saged diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kelancaran, diberikan Allah kemudahan. Pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita bisa melaksanakan ibadah ini sampai menjelang ajal kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapat syafaat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit saya akan memberikan tausiah tentang sholat dan sabar. Kita jadikan sebagai penolong kita di dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, salah satunya di ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, jadikanlah bisobri wassalah, sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Wa innaha lakabiratun, sungguh sholat dan sabar itu sangat berat. Lakabiratun, sangat berat. Illa alal khosyi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Dalam surat lain disebutkan, masih sama, Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, ista'inu,
memohonkan pertolongan kalian atau mintalah pertolongan kalian kepada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, sabar adalah kunci keberhasilan. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Sahih Al-Utsmaini radhiyallahu an berkata, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar menghadapinya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Ada sebuah istilah. Sabar itu akan mengatasi semua permasalahan hidup kita. Bahkan saya dulu waktu mondok itu ada istilah mahfudhot, kata mutiara. Man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung. Dengan seseorang bersabar, maka Allah akan berikan pemecahan masalah, solusi. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, wa'alam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Wa'alam, ketahuilah, anna sabra anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu bersama orang-orang yang sabar. Wa annal faraja, dan jalan keluar masalah itu beriringan dengan karbi, kesusahan. Jadi antara solusi dan masalah itu pasti beriringan. Dan dalam yang sering kita baca, alam nashrah fa inna ma'al usri yusra, dan di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi setiap masalah di dunia ini kita hadapi dengan kesabaran. Bahkan Nabi pun disabar, diuji oleh Allah, diberikan kesabaran. Jangankan kita sebagai manusia, pasti kita diuji oleh Allah. Semua orang diuji oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah. Itu sudah ketetapan Allah. Jadi nggak ada orang yang nyaman di dunia, itu nggak ada. Artinya apa? Kita harus sabar. Apapun yang terjadi, itulah ketentuan Allah. Jadi secara umum, sabar itu ada 3 hal, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menerima takdir Allah. Kalau kita simpulkan secara baik, taat kepada Allah itu merupakan uji coba bagi kita. Salah satunya istiqomah itu bisa apa enggak kita? Itu menguji kesabaran kita. Banyak orang ketika mendapat nikmat Allah berbahagia, tapi ketika mendapat kesusahan atau mendapat masalah, bukan malah lebih dekat dengan Allah, bahkan jauh dengan Allah. Maka bagi orang-orang yang bersabar, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan,
Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah itu, orang-orang yang mendapatkan ujian dengan seluruh ujian yang ada di dunia ini, ketika dia mendapat ujian, kata Allah, wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi kita ini diuji dulu baru diberikan Allah kegembiraan. Jadi di dunia ini nggak ada yang enak, nggak ada. Jangan berharap. Maksud saya itu apa? Apapun yang terjadi kita harus menerima dengan baik. Kita harus bersabar. Karena itu kunci. Seakan-akan kalau kita dapat masalah, ngono iku kita gak iso ngatasi masalah. Jadi ini buat kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, jadikan sabar sebagai penolong kita. Kemudian sholat adalah sebab pertolongan berbagai permasalahan di dunia dan agama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini rahimahullah an, adapun sholat maka akan menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama, sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, innahu kana idza hisbahu amara faza ila sholati. Rasulullah SAW apabila mengalami suatu masalah serius maka beliau segera melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud dan Hasan. Jadi sudah jelas setiap permasalahan yang dihadapi Rasulullah, beliau selalu melakukan sholat kalau menghadapi masalah. Kenapa? Karena dengan sholat maka kita akan meminta pertolongan kepada Allah. Jadi segala permasalahan kita adukan kepada Allah. Setelah ikhtiar berusaha mengatasi masalah tersebut, maka yang terakhir apa? Yaitu dengan sholat. Sholat itu kan doa ya. Perbanyak doa kepada Allah agar semua permasalahan ini bisa diatasi. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab kita, dalam surat tersebut mengajak kita selalu di samping sabar, kita juga menjadikan sholat ini barometer kita, pondasi hidup kita. Seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Apabila sebagai orang mukmin kita mampu melaksanakan dengan baik sholat itu, maka kehidupan kita juga akan baik. Jadi sholat itu sebagai tanda bagi setiap muslim. Kalau kita pahami dengan jelas, kita ini hidup di dunia ini cuma satu, yaitu melaksanakan sholat. Orientasi kepada akhirat. Setelah sholat, fantashiru fil ard. Setelah sholat kita bertebaran ke bumi, mencari rezeki, hidup, bermuamalah, bersosial. Tapi tujuan kita satu, itu sholat.
Jadi barometer seseorang ketika mendengar adzan hatinya mulai terketuk untuk sholat, itulah tanda orang-orang yang mampu menjadikan dirinya tidak lupa dengan Allah. Karena banyak sekali manfaat sholat. Di samping berbagai sebagai penolong kita, sholat juga sebagai pengingat kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Sholat sebagai pengingat kepada Allah. Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat juga sebagai pelindung kita agar terhindar dari segala mara bahaya. Sholat juga sebagai interaksi kita kepada Allah. Maka itu dalam Al-Quran disebutkan seperti ini: jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong bagi kita. Bahkan dalam hadis sering dibacakan di mimbar ya, amalan yang paling disukai Allah itu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Ini sudah sering dibahas. Nah, ini menjadi barometer bagi kita semuanya. Jadi inti dari ceramah saya terhadap pribadi saya juga, mari berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah kepada Allah, terutama bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan memperbaiki sholat kita. Kalau sholat kita masih kurang banyak, dengan cara mencari ilmu, hadiri majelis-majelis taklim yang mengajarkan tentang tata cara sholat. Kadangkala kita ini puas dengan apa yang kita miliki, padahal banyak ilmu yang belum kita ketahui dalam sholat. Sehingga kalau kita merenungkan kembali, ilmu kita ini sedikit, apalagi ilmu tentang tata cara sholat. Maka kita perbanyak membaca buku tentang agama ataupun ikut-ikut pengajian supaya kita paham bagaimana cara memperbaiki sholat dengan baik, bagaimana sholat itu mempengaruhi jiwa kita. Percuma kita sholat tapi mempunyai perangai yang tidak baik, akhlak yang nggak baik, tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga hati maupun perilaku, berarti dia belum menunjukkan kualitas dirinya. Kalau orang sholat tapi melaksanakan maksiat, maka tidak ada arti apa itu sholat. Nah, kita perbaiki agar makna sholat itu lebih menjiwai diri kita, karena tujuan sholat itu kan kita dekat dengan Allah. Nah, kalau kita masih melaksanakan hal-hal yang tidak diridhai Allah atau melanggar perintah Allah, apa manfaat sholat kita? Sehingga kita selalu memperbaiki diri agar bisa sholat itu mempengaruhi diri kita, sehingga lisan kita, perilaku kita ini tidak menyakiti orang lain, sehingga kita mampu menjadikan diri kita ini bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Demikian sedikit dari penjelasan saya, mudah-mudahan manfaat. Kebenaran hanya milik Allah. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Dan terakhir, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas nama bapak saya, Bapak Hafidz Sulaiman, di atas mimbar ini. Kalau ada salah selama berceramah ataupun selama pengajian, atas nama bapak saya mohon maaf. Mohon
Bapak Ibu semuanya, jamaah semuanya, saya meminta maaf atas nama Bapak saya kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak saya dan kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi